Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Sekarang rasanya saya Ade Febrian dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas bagaimana sektor pendidikan di Kota Makassar dalam masa status pandemi virus COVID-19. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Wahab Tahir selaku Komisi Bidang Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahab. Ya, minal aidin wal faizin ya, Pak ya sebelumnya. Ya, sama-sama minal aidin wal faizin Ya, buat seluruh pemirsa Selebes TV. Ya, dan kita juga sudah terhubung dengan Bapak Masud Muhammadiyah selaku Dekan FKIP Unibos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Iya, mohon maaf lahir dan batin, Pak. Baik, saya ke Pak Wahab dulu nih, Pak, selaku Komisi di Bidang Pendidikan. Ini kita lihat status pandemi masih belum berakhir, namun sudah ada beberapa kabar mengenai sektor pendidikan ini yang akan mulai berlangsung secara tatap muka. Ini seperti apa, Pak, nantinya? Silakan, Pak Wahab. Jadi baru saja kami selesai rapat dengan Dinas Pendidikan. Ya. Bahwa sistem belajar tatap muka itu akan dilaksanakan apabila pertama kurva penderita positif COVID-19 itu menurun. Ya. Angkanya standar operasional di bawah 1 digit. Ya. Kedua, menunggu regulasi dan perintah dari pusat. Sementara dari pusat sudah jelas menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Bapak Presiden semalam sudah menyatakan bahwa sistem pendidikan jarak jauh itu lebih diutamakan ketimbang tatap muka. Sehingga kita mewanti-wanti kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar, prinsip keselamatan dan kesehatan anak didik kita lebih utama. Jadi kita merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk terus berkonsultasi dengan tim gugus COVID-19 Kota Makassar dan Dinkes Kota Makassar dalam rangka pemberlakuan sistem pendidikan tatap muka. Tapi sekali lagi sebisa mungkin hal itu dihindari kalau kurva penderita positif COVID-19 itu masih tinggi. Karena kita tidak menginginkan sekolah itu menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Saya pikir seperti itu. Baik, ini saya menghubung Pak Ramli Rahim sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramli. Waalaikumsalam. Selebes TV, waalaikumsalam. Ya, ini Pak, kita sudah sementara membahas tentang sekolah di masa pandemi yang memang pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita juga sudah bersama dengan Pak Wahab. Ini mengenai sektor pendidikan tatap muka yang akan mulai diberlakukan. Padahal ini status pandemi masih berlangsung. Ini kira-kira untuk Pak Ramli sendiri seperti apa, Pak, selaku Ketua Umum IGI? Pertama, tapi kalaupun tidak bisa digeser ke Januari karena memang banyak regulasi yang harus dilawan gitu, harus diubah, maka kalaupun dilaksanakan maka tatap muka itu hanya dilakukan di daerah yang betul-betul belum ada kasus COVID-19. Misalnya 120 daerah yang sudah diumumkan sampai hari ini tidak ada kasus, ya itu boleh-boleh saja. Tapi di daerah zona merah, apalagi zona hitam, apalagi merahnya cukup pekat seperti Makassar, jangan coba-coba menjalankan program pendidikan tatap muka. Karena kami sendiri secara organisasi itu menyampaikan bahwa apa sebenarnya alasan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk menjalankan tatap muka. Ini dasarnya tidak jelas untuk menjalankan itu. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, dan syaratnya sebenarnya untuk menjalankan COVID-19 ini secara logika adalah di tatap muka adalah jalankan dulu new norma secara umum di masyarakat. Kalau setelah berjalan di masyarakat new norma itu ternyata berjalan baik, kurva tidak naik, maka sekolah boleh melakukan itu. Ya, kita tentu saja harus membedakan kondisi sekolah dengan kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi tuntutan, ya istilahnya orang lebih bagus mati sakit daripada mati kelaparan. Tapi kalau di sekolah apa masalahnya? Kenapa harus dijalankan tatap muka? Ya, ini masalah yang besar. Ada juga yang bilang, termasuk rekomendasi dari KP3A, itu menyatakan bahwa cukup 4 jam belajar di kelas, kemudian tidak perlu ada istirahat.
Bagi kami sebagai guru, jangankan 4 jam, 1 jam saja ke sekolah itu sangat krusial. Jadi dinas pendidikan kalau memang, karena saya dengar ada rencana menjalankan tatap muka dengan bergantian, ini bukan solusi menurut kita. Kenapa? Karena waktu belajarnya juga terlalu singkat, kemudian menjemput resiko di sekolah. Ya. Kenapa menjemput resiko? Yang pertama, kalau anak didik tidak datang ke sekolah, ya, maka boleh jadi mereka akan mendapat sanksi dari sekolah. Sementara kalau tidak datang ke sekolah, orang tua sangat khawatir. Boleh jadi mereka tidak konsen untuk bekerja karena lebih memikirkan anak mereka yang sangat berpotensi terjangkit virus corona. Kami sudah melakukan survei terhadap orang tua, guru, dan termasuk siswa. Lebih dari 80% mereka itu tidak akan mengizinkan anak mereka ke sekolah jika tatap muka dipaksakan. Jadi mereka menolak untuk membawa anak mereka ke sekolah. Dan ini penolakan ini juga penuh dilematis. Kenapa? Karena pemerintah seolah-olah menempatkan orang tua pada posisi yang sulit. Makanya saya pernah bilang kalau memang dinas pendidikan bersikuku untuk menjalankan proses tatap muka, biarkan dulu anaknya kepala dinas, cucunya kepala dinas, atau pejabat-pejabat dinas, atau anaknya wali kota yang duluan ke sekolah. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, baru masyarakat umum dibolehkan ke sekolah. Ya, jangan sampai masyarakat dijadikan kelinci percobaan untuk menjemput sakit mereka atau menjemput virus itu. Jadi memang ini problem sudah kami perjuangkan kemana-mana dan Presiden sudah membuat pengumuman melalui Menko PMK untuk tidak terburu-buru menjalankan tatap muka. Kalaupun tatap muka dilakukan itu betul-betul dengan pertimbangan yang sangat matang untuk dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak bisa disamakan dengan dunia ekonomi, kemudian kehidupan yang lain seperti pelayanan pemerintahan yang lain tidak bisa. Karena ini anak-anak kita. Dulu kita berpikir bahwa anak-anak itu kebal terhadap corona. Tapi kan faktanya tidak. Di NTB mayoritas anak-anak yang terserang virus corona. Di Jakarta jumlah penderita dari klaster anak-anak cukup besar. Jadi jangan sampai Makassar jadi masalah hanya dengan memaksakan masuk sekolah gitu. Saya kira seperti itu. Baik. Saya ke Pak Masud Muhammadi selaku Wakil Rektor Universitas Mustafa. Jadi bagaimana pendapat Bapak terkait dengan adanya kebijakan yang akan diberlakukan mengenai sekolah ini akan aktif secara tatap muka, Pak? Iya, baik, makasih Pak Ade ya. Ya. Jadi gini, 2 hari lalu, yaitu terakhir kita dapat info bahwa penerapan sekolah ini yang akan diselenggarakan pertengahan bulan Juni ini, tapi kelihatannya itu sudah terbantahkan dengan 2 tokoh kita yang menyampaikan. Pertama, Menteri Pendidikan kemarin sudah menganulir pernyataannya untuk melaksanakan itu pada bulan ini, kemudian Presiden bahkan melakukan itu juga. Ya, jadi sebetulnya kalaupun tidak ada itu, maka perlu memang kita berhati-hati. Karena jangan sampai sekolah ini menjadi klaster baru malah. Ya, kita selama ini belum mendengar ada klaster di sekolah, dengan penerapan ini bisa menjadi klaster baru. Oleh karena itu, menurut saya memang perlu kehati-hatian, dan selama ini sudah dijalankan online misalnya, pengajaran online, ya mengapa tidak diteruskan itu. Nantilah kalau kita lihat pada tahun ajaran baru ini, kalau memang sudah meredah, baru kita menjalankan pengajaran tatap muka. Jadi saya kira memang betul ya, apalagi tadi saya dengar dari Pak Wahab bahwa baru saja selesai rapat dengan kepala dinas dan itu mewanti-wanti supaya tidak melakukan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Saya sependapat itu supaya tidak ada terjadi lagi klaster baru, klaster sekolah nantinya. Ya, anak-anak itu rentan sekali. Dilarang pun itu masih tetap melakukan apa yang dia mau. Nah itu kalau soalnya anak-anak, apalagi kalau yang kelas SD misalnya, SMA pun juga masih sama. Jadi cuma kalau SMA tuh sudah bisa diberitahu, tapi anak-anak SD itu sulit sekali ya. Nah secara teknis juga akan mengalami kendala di sekolah karena dengan jumlah siswa yang selama ini satu kelas itu katakanlah 40-30 orang yang jaraknya agak berdekatan, itu akan
akan mengalami kendala dari satu kelas itu akan menjadi 2 kelas misalnya, karena harus diberi jarak yang agak berbeda, agak jauh dari selama ini. Jadi secara teknis ini memang sangat memerlukan juga kerja keras kalau ini mau diterapkan ya. Nah, saya kira demikian untuk sementara. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, usai jadi kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Dialog Legislasi.